Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa ruwiya 'anin nabiy alaihi salatu wassalam annahu qala waruwiya lan den riwayataken anin nabi saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam annahu setune Kanjeng Nabi ku kola ngendika sapa Kanjeng Nabi. Jadi masih melanjutkan pembahasan dalam minggu yang lalu atau malam Rabu yang lalu yang mengenai tentang sedekah, terutama sedekah yang fi sabilillah, menyedekahkan harta benda kita, kita berikan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah. Nah ini makna hakikat yang sedekah menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda demikian, as-shadaqatu utawi sedekah idza kharajat tekalane metu apa sedekah min yadi sahibiha saking tangane wong kang duwe sedekah takallamat mongko guneman apa sedekah bi khamsi kalimatin kelawan 5 pira-pira kalimat. Jadi ini hakikatnya sedekah, Pak. Kalau kita tahu, Kanjeng Nabi bersabda bahwa ketika kita mensedekahkan harta benda kita atau katakanlah menyedekahkan duit kita kepada sabilillah, maka duit itu akan berbicara 5 pembicaraan. Itu kalau kita tahu. Karena kita tidak tahu juga ya biasa-biasa aja. Tapi sesungguhnya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, sedekah yang atau sesuatu yang kita sedekahkan orang lain itu, maka sedekah itu tadi akan berbicara 5 kalimat, 5 pembicaraan. Ngomong sendiri. Pernah dengar nggak kita, Pak? Ketika kita sedekah ke masjid terus duit kita ngomong, pernah dengar nggak? Belum lah ya, belum dengar. Ketika kita sedekah kepada ustadz misalnya atau kiai atau menyedekahkan duit kita ke pondok pesantren, ketika kita serahkan duit itu kepada kiainya atau kepada pesantrennya, pernah dengar nggak bunyinya duit ini? Belum pernah lah ya. Nah, ini saya kasih tahu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Ada 5 kalimat sedekah yang kita, sesuatu yang kita sedekahkan kepada orang lain ataupun sabilillah tersebut. Al-ula, adapun yang pertama, kuntu sohirotan. Ya, yang pertama itu adalah kuntu ono sapa ingsun iku sohirotan iku cilik. Fakabbartani mongko gedheaken sira ing ingsun. Sedekah itu ngomong, sesungguhnya itu saya itu kecil. Uang itu, katakanlah uang 1 juta katakanlah, atau 2 juta misalnya, kita sedekahkan kepada sabilillah. Itu uang itu ngomong, Pak David, sesungguhnya saya itu kecil, Pak. Tapi gara-gara engkau menyedekahkan, fakabbartani, ya, maka saya akan membesarkan kepada engkau.
Gitu loh Pak. Paham nggak? Ya. Nilai rupiah itu kecil. Berapa saja. Nilai barang itu kecil, apa saja yang kita sedekahkan itu, dia mengakuin dan ngomong seperti itu. Tapi gara-gara kecil itu, berhubung kamu sedekahkan, maka dia akan membesarkan kamu. Saya itu kecil, tapi nanti saya akan membesarkan kamu. Itu kalimat pertama. Makanya jangan kalau kita mendengar kalimat itu, kita akan senang sedekah. Enggak lokek-lokek, kita akan senang. Kemudian wasaniatu utawi guneman kang kaping pindho kunta iku ana sira harisi njogo ing ingsun fal ana mongko saiki sirtu ya fal ana sirtu mongko saiki dadi ingsun iku harisu tuka itu njogo ingsun ing sira ya, harta benda ataupun uang ataupun duit yang kita sedekahkan tadi, ngucap atau ngomong atau berkata yang kedua adalah sesungguhnya saya itu penjaga ya, penjaga kalian ya. Maka saat ini kalian sedekahkan, maka niscaya akan aku jaga terhadap kalian. Jadi makna sedekah itu Pak, yang kita sedekahkan kepada orang lain, yang tadinya mereka merasa dirinya itu kecil, sangat sedikit walaupun untuk 1.000 rupiah, maka akan membesarkan kita. Ya. Dan yang kita sedekahkan itu sebagai penjaga, berhubung kita berikan kepada orang lain, maka pahalanya akan menjaga kita. Itu ucapan yang kedua. Kemudian wasali satu kuntu aduan fa'ahbabtani. Adapun ucapan yang ketiga wasali satu utai guneman kang kaping telu kuntu iku ana sapa ingsun aduan iku dadi mungsuh fa'ahbabtani mongko demen sira ing ingsun. Harta benda rezeki yang kita sedekahkan, yang sesungguhnya rezeki itu adalah musuh kita. Ya kan Pak? Rezeki itu musuh kita, karena kalau kita tidak mampu mentasarufkan rezeki itu, maka justru nanti akan membelenggu kita. Bener nggak? Titipan Allah, kita dikasih kaya oleh Allah, terus nggak tahu kewajiban-kewajiban kita terhadap orang lain, amanat yang telah dititipkan oleh Allah terhadap kita ini, justru nanti akan malah membelenggu kita, menjadi musuh kita. Maka gara-gara kita sedekahkan rezeki tersebut atau benda tersebut, ada sesuatu tersebut, maka akan cinta terhadap kita. Maka kalau kita merasa cinta terhadap rezeki kita, cinta terhadap barang-barang yang kita miliki atau benda-benda yang kita miliki, maka sedekahkanlah. Maka mereka nanti akan memberikan imbal balik untuk mencintai kita. Maka kata Allah di dalam Al-Quran itu kan disebut begini, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan mendapatkan sebuah keberuntungan dan kebaikan atau keberhasilan hatta tunfiqu, sehingga engkau mampu menyedekahkan sesuatu yang engkau miliki, mimma tuhibbun, dari sesuatu yang engkau cintai, yang kau senangi. Kita senang motor, mampu nggak kita menyediakan motor kita? Kita senang mobil, terus mobil kita sedekain, mampu tidak? Nggak mampu kan Pak? Ya anggap aja lah kita senang duit, ya. Bagaimana nggak senang coba loh? Orang kita udah tanggal tua misalnya, uang tinggal 1 juta. Hari masih ada, untuk tanggal muda masih ada 10 hari lagi. Saking senangnya kita bagi-bagi duit itu 1 hari 100.000, sehingga 10 hari itu habis 1 juta. Pas tanggal 1 kita gajian lagi. Seneng nggak kira-kira? Nah ketika ada orang minta-minta, mampu nggak kita menyedekahkan uang yang kita cintai ini? Gitu loh Pak. Makanya
ada cerita dulu seorang pelacur yang masuk surga, ya, itu gara-gara menolong dan mensedekahkan minumannya terhadap anjing yang dalam keadaan kelaparan. Bayangkan, seorang pelacur Pak, nggak ahli ibadah, nggak pernah ibadah, hari-hari cuma dosa saja, tapi gara-gara mensedekahkan seteguk air terhadap anjing, dan anjing itu kan di dalam hukum Islam kan hayawan yang diharamkan, tapi gara-gara seperti itu bisa mengakibatkan seorang pelacur tersebut bisa masuk surga. Kenapa? Ya karena air tersebut itu berbicara, akan menjaga pelacur, akan mencintai pelacur, ya, akan membesarkan pelacur. Dengan ketulusan dan keikhlasan seorang pelacur tersebut menolong seekor anjing. Nah, apalagi kita yang hari-hari ibadah, dikasih rezeki oleh Allah terus, ya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulannya, itu sangat kita sayangi, sangat kita cintai, sehingga walaupun toh kita sayangi dan kita cintai, kita sedekahkan untuk orang lain, terutama untuk sabilillah. Maka sedekah-sedekah tersebut itu akan membesarkan kita, akan menyintai kita, dan tidak memusuhin kita lagi. Itu yang saya katakan, yang saya sampaikan tersebut, bahwa harta dan benda kita yang sesungguhnya nanti itu adalah yang kita sedekahkan kepada orang lain. Kalau yang kita milikin, yang kita punyain saat sekarang ini, itu belum hakikinya rezeki kita. Maka tidak usah terlalu serakah, tidak usah terlalu gandrung dengan rezeki-rezeki tersebut. Yang harus kita gandrungkan bagaimana rezeki ini bisa kita tasarufkan atau bisa kita bagi-bagi kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian yang keempat, warrobiah kuntu faniatan fa'abqaitani. Warobiatu tai guneman kang kaping papat, kuntu iku ana sapa ingsun, sedekah tadi iku faniatun rusak, fa'abqaitani mongko ngawetaken sira ing ingsun. Sedekah itu akan ngomong, Pak RT, saya ini sebetulnya rusak karena ini berupa duit, akan rusak, akan sirna, akan hilang, akan hancur. Tapi gara-gara engkau sedekahkan, maka saya akan mengabadikan engkau dengan manfaat dan fadilah daripada sedekah tersebut, akan mampu mengabadikan kita di dunia nanti sampai ke akhirat. Yang terakhir adalah wal khamisatu tai guneman kang kaping 5, kuntu iku ana sapa ingsun iku kolilatan iku barang kang sithik. Pakas sartani mongko ngakehake sira ing ingsun, mongko ngakehaken sira ing ingsun. Sesungguhnya saya itu sedikit, ya, hanya berapa aja lah, 1.000 ataupun 2.000 ataupun 10.000 ataupun 1 juta. Tapi gara-gara engkau sedekahkan wahai Pak Ucok atau Pak Kisim, pakas sartani, niscaya nanti akan aku memperbanyak kalian, ya kan? Makanya kan kemarin diterangkan masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Kalau kita menyedekahkan harta benda kita kepada sabilillah, 1 biji, beratnya 1 biji padi, maka akan mendapatkan pahala tumbuh menjadi 7 biji padi, dan 1 biji padinya dengan tumbuhnya tersebut akan membuahkan 100 buah padi. Jadinya berapa? 700 padi. Masih ditambah wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah masih akan melipat gandakan yang kita tidak ngerti, yang kita tidak tahu, bisa juga menjadi 7.000. Itu. Maka misalnya kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 10.000, secara matematikanya tinggal 90.000, akan berkurang. Tapi kalau secara ilmu hakikatnya justru akan bertambah uang 100 tadi.
Uang 100 kita sedekahkan 10.000 menjadi berapa? Ya, yang 10 kali 700. Ya kan, Pak? Seperti itu. Nah, ini sesuai dengan ucapan atau kalimat dari sedekah tersebut, kuntu qalilatan fakasartani, sesungguhnya saya itu sedikit, gara-gara engkau sedekahkan maka saya akan memperbanyak kalian. Sebagaimana firman Allah, kama qala Allah taala, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Man sapane wong jaa kang teko sapa wong bil hasanati kelawan kebagusan siji, falahu mongko iku tetep keduwe wong asyru amsalihha utahe 10 kebaikan, 10 perumpamaan kebaikan tersebut. Jadi kalau kita datang dan dalam satu tempat dengan kebaikan satu saja, maka akan dibalas oleh Allah kebaikan tersebut menjadi 10 kebaikan. Kita sedekah katakanlah 1.000 saja, ya, maka Allah juga akan membalas sedekah tersebut menjadi 10.000 sedekah, 10.000 pahala. Nah, inilah Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam prinsipnya tidak ada orang yang bangkrut ketika mereka menjadi seorang yang dermawan. Maka ajaran di dalam agama sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, al yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya agama mengajarkan kepada kita, janganlah kita ngemis-ngemis, minta-minta terus, tapi hendaklah kita suka memberi dan memberi. Kalau kita ingin kaya, perbanyaklah untuk sedekah. Kalau kita ingin sukses, perbanyaklah untuk sedekah. Maka sedekahmu itulah nanti akan mensukseskan dirimu. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.